Shalom, saya Tesalonika Teresia Claudia Laihan. Pada saat ini saya akan memaparkan materi manajemen dan kepemimpinan. Dan saya mengambil topik tren dan isu perubahan dalam manajemen keperawatan, yang di dalamnya memuat konsep perubahan, tujuan perubahan, proses perubahan, dan analisa tren dan isu perubahan dalam manajemen keperawatan. Pertama, konsep perubahan menurut para ahli. Menurut Huber 2018, perubahan merupakan peralihan atau transisi dari sesuatu yang berbeda yang yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian menurut Yoder dan Weiss tahun 2011, perubahan adalah proses sosial yang umum yang terjadi pada individu, kelompok organisasi, dan masyarakat. Perubahan ini tidak banyak yang menyukai akan adanya perubahan, baik individu maupun organisasi. Namun perubahan itu tidak dapat kita hindari, melainkan harus kita hadapi, yaitu dengan pengelolaan perubahan agar supaya dapat mencapai suatu tujuan bersama yang lebih baik lagi. Untuk tujuan perubahan yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi dan meningkatkan peranan organisasi dan meningkatkan kemampuan organisasi. Pada proses perubahan ada dua pendekatan, yaitu perubahan linear dan perubahan non-linear. Perubahan linear yaitu perubahan terencana, sedangkan perubahan non-linear adalah perubahan yang tidak direncanakan atau belum direncanakan sebelumnya. Misalnya, saat kita bekerja di rumah sakit, tentunya ada kepala ruangan yang sudah mengatur jadwal shift kita. Ada jadwal pagi, ada jadwal sore, dan jadwal malam. Tiba-tiba ada salah satu perawat yang resign. Otomatis kepala ruangan yang sudah mengatur jadwal shift itu harus merombak kembali jadwal yang telah diatur sebelumnya. Harus mengatur ada perawat yang lembur, harus mengatur lagi perawat yang bertanggung jawab dalam shift tersebut. Itu pada bagian non-linear atau perubahan yang belum direncanakan atau tidak terencana. Sedangkan pada perubahan linear adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah perubahan yang terencana, yaitu mengenai misalnya kepala keperawatan mengatur jadwal kita, tapi ditempatkan di divisi yang berbeda, namun sudah diberitahu jauh-jauh sebelumnya, sudah tercatat sebelumnya dan bukan tiba-tiba, sehingga perawat dapat mempersiapkan diri sehingga tidak terjadi kekacauan dalam suatu shift atau dinas. Teori perubahan, ada beberapa pendapat para ahli mengenai teori perubahan, namun di sini saya ingin mengambil teori dari Kurt Lewin, atau di sini dikatakan ada 3 hal dalam proses perubahan, yaitu unfreezing, proses perubahan, dan refreshing. Unfreezing ini merupakan jika seseorang sadar akan adanya sesuatu hal dan memang harus diadakan perubahan. Jadi dia sadar dan melihat akan solusi. Sedangkan proses perubahan adalah kelanjutan dari unfreezing yang tadi. Setelah dia sadar akan adanya sesuatu hal yang harus diadakan perubahan,
Dia melihat solusi dan berproseslah dia sehingga di situ terjadi perubahan perilaku atau menyadari bahwa kita memang harus seperti ini dan merencanakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang mengarah ke lebih baik lagi. Untuk perubahan pola pikir dan cara kerja untuk mengembangkan atau dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu refreshing, yaitu melihat hasil dari kinerja kita dari unfreezing dengan proses perubahan, melihat apakah tindakan yang sudah kita buat itu apakah bermanfaat, apakah baik adanya, mengarah ke positif atau tidak. Dalam kaitannya, dalam proses perubahan ini kaitannya dengan keperawatan, unfreezing dikaitkan dengan pengkajian, yaitu perawat melakukan asesmen, melihat keluhan dari pasien, sehingga dengan keluhan dari pasien ini perawat dapat berpikir bagaimana untuk mengurangi keluhan dari pasien ini. Kemudian pergi lagi ke proses perubahan, yaitu setelah dilakukan pengkajian langsung pada perencanaan dan implementasi. Kita merencanakan apa saja yang harus kita buat untuk mengurangi keluhan dari pasien ini dan langsung pada tindakan untuk dengan tujuan agar keluhan dari pasien berkurang atau menurun. Kemudian tahap yang terakhir yaitu refreshing. Refreshing yaitu dalam kaitannya dengan keperawatan, yaitu evaluasi. Kita melihat apakah pengkajian, perencanaan dan implementasi ini sudah maksimal dan bagaimana hasilnya. Apakah keluhan dari pasien ini menurun atau belum atau tidak sama sekali. Seperti itu. Kemudian analisa tren dan isu dalam keperawatan. Dalam hal ini analisa tren dan isu perubahan dalam manajemen keperawatan, yaitu mencerminkan perubahan pada sistem kesehatan dan tuntutan pasien yang meningkat, sehingga para perawat dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan intelektual dan dapat secara aktif untuk tujuan bersama, yaitu meningkatkan proses keperawatan. Dalam tren dan isu ini juga misalnya contohnya pada saat dahulu kita menggunakan contoh dalam pelayanan keperawatan, dulu kita menggunakan berkas yang untuk pasien, kita menggunakan berkas rekam medis yang harus ditulis manual oleh dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya. Tapi sekarang kita sudah menggunakan, seiring dengan berkembangnya zaman, kita sudah menggunakan sistem yang komputer sebagai wadahnya. Namun ada memang beberapa atau tidak sedikit juga perawat yang memang kewalahan dan kurang lincah dalam menggunakan komputer. Namun kita harus tetap menghadapi perubahan ini, melatih keterampilan kita dengan banyak belajar mengenai komputer, karena di masa ini kita dapat menggunakan teknologi sebagai wadah untuk
mengembangkan profesi kita sebagai perawat. Terima kasih.